Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Tribuners. Berjumpa bersama saya Ari Maryadi, jurnalis Tribun Timur. Sore hari ini kita dalam acara ngobrol politik. Kita Tribun Timur mengundang tamu spesial, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan yang juga anggota DPR RI Komisi 9, Bapak Ashabul Kahfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ketua? Alhamdulillah. Iya. Sehat ya. Jadi sore hari ini kita akan membincangkan tema yaitu menakar kekuatan Koalisi Indonesia Bersatu. Wah, keren. Jadi 2 pekan lalu seperti kita ketahui tiga ketua umum partai politik yaitu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum P3 Suharto Mono Arfa bertemu dan sepakat membentuk Koalisi Indonesia Bersatu. Sore hari ini kita akan membincangkan seputar koalisi ini dan bagaimana kekuatannya hingga ke Sulsel. Sebelum kita masuk ke tema, kami perkenalkan juga Pak Kahfi ini selain sebagai politisi, Pak Kahfi ini Pak Ketua juga adalah kader Muhammadiyah. Hari ini kita ketahui Muhammadiyah berduka dengan berpulangnya Bapak, iya, salah satu tokoh Muhammadiyah. Mungkin sedikit komentarnya Pak Ketua sosok Pak Ahmad Syafi'i Marik ini di mata Bapak Ketua. Ya, jadi yang pertama tentu sebagai warga Muhammadiyah, hari ini Muhammadiyah kehilangan sosok ya. Tokoh, ulama, cendekiawan, tokoh plural. Pak Syafi'i ini diterima hampir semua elemennya. Dan saya kira yang kehilangan bukan hanya Muhammadiyah, tapi Indonesia hari ini juga kehilangan Pak Syafi'i Marik. Saya pernah diajar beliau ketika saya sekolah di Muallim Muhammadiyah. Beliau salah satu guru saya dan mengajarkan mata pelajaran yang tidak ada dalam kurikulum. Jadi mata pelajarannya itu leadership. Nah, dari situ kita banyak menerima wawasan, pengetahuan dari beliau. Dan kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh iya, baik Pak Ketua. Kita kembali ke tema seperti Koalisi Indonesia Bersatu. Baik Pak Ketua, pertanyaan pertamanya bagaimana perkembangan tindak lanjut Koalisi Indonesia Bersatu ini di Sulawesi Selatan Pak Ketua? Mungkin saya mengawali dulu begini. Dalam pandangan saya, Koalisi Indonesia Bersatu ini adalah koalisi gagasan. Koalisi gagasan untuk mewujudkan janji kemerdekaan. Sehingga terbentuknya koalisi ini diharapkan nanti akan melahirkan strategi-strategi dalam rangka untuk mewujudkan janji kemerdekaan itu. Jadi dia gagasan. Apa itu janji kemerdekaan? Kita catat bahwa ada 3. Yang pertama, mewujudkan kesejahteraan umum. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga, ikut ketertiban dunia, menerima ketertiban, perdamaian ketertiban dunia. Ada 3 kan itu. Nah sayangnya memang bahwa sampai hari ini tahun 2021 hasil sensus di BPJS, tingkat kemiskinan kita itu kan masih tinggi. Ada 26 juta masyarakat Indonesia masih berada dalam golongan orang miskin. Pendidikan juga demikian. Mahasiswa yang tidak mendapatkan, yang putus kuliah itu kurang lebih 600.000. Kemudian siswa juga, siswa itu kurang lebih 70.000. Itu data di BPS itu sampai hari ini. Nah olehnya itu harapan kita mudah-mudahan dengan terbentuknya KIB ini ke depan nanti bisa menemukan gagasan-gagasan, ide-ide sehingga insya Allah janji kemerdekaan ini kita bisa wujudkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai partai politik tentu memiliki tanggung jawab dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional. Nah, di dalam melakukan rekrutmen kepemimpinan nasional ini terhalang dengan adanya
PT, Iya. Parliamentary Threshold. Karena seluruh partai yang akan mengusung kandidat baik di Pilpres maupun di Pilkada dipersyaratkan 20% Iya. dari jumlah kursi yang ada di Iya. DPR. Gitu kan. Nah, saya kira ini juga yang menjadi salah satu motivasi Iya. sehingga KIB ini terbentuk. Tujuannya ya tentu antara lain untuk mengusung calon Iya. presiden di tahun 2024. Iya. Gitu kan. Dan berkoalisinya Golkar, PAN Iya. dengan P3 ini kan sudah lebih dari cukup. Iya. Sudah 25 sekian, 25,3% kalau Iya. salah. Ini kan Pak Ketua, Pilpres ini kan masih 2 tahun. Mengapa Iya. lebih dini dibentuk koalisi ini Pak Ketua? Ya itu justru di situ poinnya. Iya. Jadi salah satu poinnya KIB ini karena terbentuk lebih awal. Iya. Sehingga tentu persiapannya lebih Iya. lebih matang nantinya karena prosesnya masih panjang kan, masih ada 2 tahun. Gitu. Keuntungan kedua ya paling tidak sudah menjadi pembicaraan di ruang publik. Itu kan KIB ini. Gitu. Iya. Lantas sejauh ini dari ketiga partai ini siapa saja ini? Apa sudah ada nama yang digodok atau mulai dibicarakan nama kandidat capres ataupun cawapres Pak Ketua? Mungkin sudah ada ya, Iya. tapi secara terbuka informasi ke kami belum Iya. disampaikan. Iya. Tapi mungkin sudah ada yang digadang-gadang, Iya. tapi sampai hari ini kami belum diinformasikan. Tapi yang pasti bahwa rumahnya, Iya. kendaraannya kan sudah terbentuk gitu kan. Iya. Nah sekarang saatnya kita untuk melakukan seleksi gitu kan. Iya. Pada waktunya kita akan menseleksi putra-putri terbaik Iya. bangsa ini untuk kita usung nanti sebagai Iya. calon presiden. Bahwa apakah nanti itu dari internal partai koalisi ini Iya. atau mungkin dari luar ya nanti Iya. kita lihat dinamikanya lah. Berarti belum bisa dibocorkan ke publik ya mungkin nama-namanya Pak Ketua. Nah, saya juga tidak dalam kapasitas membocorkan hari ini. Oh, siap Pak Ketua. Kalau peluang Pak Ketum PAN sendiri Pak Ketua, saya bagaimana kira- dorongan kader Sulsel ini? Itu pastilah. Iya. Tentu kader kita berharap Pak Zul ini akan Iya. kita dorong nanti di Iya. perhajatan Pilpres 2024. Iya. Tetapi wujud amanah ke Pak Zul itu kita sudah serahkan Iya. untuk menentukan dan mengambil kebijakan arah dukungan. Iya. Bahwa kemudian beliau yang maju Iya. atau nanti kandidat lain yang kita usung itu kita sudah serahkan sepenuhnya kepada ketua umum. Iya. Tapi harapan kita tetaplah Pak Zul ini kita dorong untuk menjadi salah satu kandidat cawapres nanti. Iya. Sebelumnya waktu datang ke Makassar halal bihal Pak Ketum ini Bang Sul menyebut istilah kalau 2 calon berpotensi membelah bangsa ini. Bagaimana Anda melihat di 2019 waktu di Sulsel Pak Ketum pada 2019 lalu? Saya lihat memang secara nasional Iya. dampak dari Pilpres 2019 itu kan Iya. suka atau tidak suka kan terjadi pengkotak-kotakan. Iya. Nah, saya kira dengan adanya KIB ini kita harapkan fragmentasi ini Iya. tidak lagi terjadi di tahun 2024. Iya. Nah, konsep kita tentu berharap nanti ke depan kandidat ini hanya bukan 2 pasang. Iya. Kalau bisa ada 3 kan. Sehingga tidak langsung berhadapan-hadapan. Iya. Kalau 2019 ini kan berhadapan-hadapan. Iya. Dan terasa sampai hari ini. Iya. Kayak bom kampret masih ada juga di bawah. Polarisasi itu masih kelihatan. Nah, harapan kita mudah-mudahan lebih dari 2. Iya. Sehingga kita bisa minimalisir ini polarisasi yang ada. Dan saya kira KIB ini salah satu cerminan koalisi yang bisa mewakili representasi Indonesia. Karena yang pertama dari sisi ideologi, di situ ada partai berbasis Islam, Iya. ada partai nasionalis, ada partai yang berasaskan akhlak, Iya. akhlak agama kan di situ ada. Kemudian juga ketiga partai ini tidak mewakili suku. Jadi PAN, Golkar, P3 ini kan tidak berbasis di daerah-daerah tertentu, tapi dia merata di seluruh Indonesia. Iya. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, KIB juga ini cerminan, ini partai Orde Lama dan Reformasi, Orde Baru dan Reformasi kan, gitu. Dan Golkar itu ada PAN gitu. Nah itu saya kira itu. Tapi Pak Ketua ini kan kalau dalam beberapa bulan ini di Sulsel ini khususnya di Makassar sejumlah akademisi itu
dalam sejumlah kesempatan dan diskusi mendorong perlunya misalnya keterwakilan wilayah, seperti misalnya keterwakilan wilayah Indonesia Timur. Nah, sebagai ketua partai level provinsi di Sulsel, bagaimana Anda melihat adanya aspirasi ataupun pandangan-pandangan akademisi Sulsel seperti itu, Pak Ketua? Saya kira itu sah-sah saja dan wajar-wajar saja ya. Iya, Ketika ada gagasan, iya, kita ingin mendorong putra-putra terbaik dari Sulawesi Selatan. Gitu kan. Tapi menurut saya, iya. pendekatannya jangan suku dong. Hmm, Karena kalau pendekatan suku kita mendorong, iya. menurut saya sih itu kurang mendidik. Gitu ya. Dari sudut pendidikan politik itu kurang bagus. Pak JK kemarin tampil sebagai wapres dan menjadi tokoh nasional. Iya. Menurut saya bukan karena orang Bugis, bukan karena orang dari Sulsel. Iya. Tapi ada sesuatu yang melekat pada Pak JK yang mungkin tidak dimiliki oleh sosok tokoh lain. Pak JK itu kan dikenal sebagai tokoh perdamaian. Gitu kan. Dia bisa mendamaikan Aceh. Gitu kan. Iya. Kemudian konflik di Maluku, Ambon. Iya. Dia bisa ambil peran di situ. Sehingga Pak JK dikenal sebagai sosok tokoh nasional Iya. yang diperlukan oleh bangsa ini. Gitu kan. Tapi ya sah-sah saja kalau ada tokoh dari Sulsel kita mau dorong. Iya. Sah-sah saja siapa saja. Tapi jangan pendekatan suku kalau menurut saya. Jadi yang terpenting kalau saya pembuktian kualitas. Iya. Itu yang penting. Iya. Pembuktian kualitas dan tokoh-tokoh yang berjasa membangun negeri ini. Iya. Itu yang kita kasih kesempatan. Berarti ada misalnya peluang ya tokoh-tokoh Sulsel misalnya atau tokoh Indonesia Timur Ya kalau ada gak dari sini. di KIB ini. Ya kalau ada bisa saja. Bisa saja Pak Ketua di. Bisa saja. Tapi hari ini saya tidak dalam posisi untuk mendiskusikan nama. Iya. Saya hanya memberi contoh bahwa Pak JK itu muncul menurut saya Iya. bukan karena orang Bugisnya. Iya. Dan memang dia sosok tokoh nasional yang diperlukan. Itu. Iya. Jadi buktikan dulu kualitasmu. Bahwa memang Anda layak sebagai sosok tokoh Iya. nasional. Gitu. Sebelumnya ini Pak Ketua, 3 ketua partai level Sulsel ini juga bertemu sehari setelah pertemuan di level nasional. Apa saja dibahas itu Pak Ketua sebelum waktu? Sekarang sudah ketemu. Iya. Dan memang sebenarnya sih PAN Golkar P3 ini kan Iya. sudah cukup lama bersama-sama ya. Di kontestasi politik baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Khususnya tingkat lokal itu ya. Intinya kemarin waktu kami ketemu itu sepakat untuk bersama-sama dalam satu barisan Iya. di event-event politik di tingkat lokal khususnya di Sulawesi Selatan. Gitu kan. Mungkin nanti kami akan merumuskan bersama teknisnya. Iya. Mungkin contohnya begini, kalau ada kandidat petahana Iya. di satu kabupaten yang diusung oleh PAN mungkin, itu yang kita prioritaskan. Demikian pula Golkar punya petahana di kabupaten tertentu, itu yang kita prioritaskan. Tetapi kontestasi di tingkat lokal itu tentu beda dengan di tingkat nasional. Sehingga pasti akan terjadi juga dinamika. Karena tentu seluruh partai ini, semua partai ini punya kandidat yang mengusung gitu kan. Jadi mungkin kita rumuskan dulu apa namanya politik. Mungkin salah satunya survei. Jadi survei elektabilitas kandidat dan partai itu sendiri. Itu mungkin salah satu yang menjadi rujukan kita. Tetapi bahwa pada prinsipnya kami bertiga siap berjalan bersama. Iya. Sulsel ini. Kalau peluang KIB ini berlanjut misalnya ke Pilgub Sulsel 2024 Pak Ketua, sekitar 9 bulan setelah Pilpres. Bisa? Iya. Bisa saja. Bisa saja kita bicarakan. Tapi kita belum bicara orang. Tapi kan ukurannya nanti survei. Iya. Karena dalam pandangan saya, pilkada itu kan bukan politik exercise. Bukan politik coba-coba. Iya. Pilkada itu endingnya yang satu, menang. Jadi siapapun nanti kita akan usung, tentu melihat parameternya pada tingkat penerimaan publik yang didukung melalui survei. Iya. Sebelumnya kan PAN pemenang Pilgub Sulsel 2018 bersama Prof. Andalan. Ya, kalau betul. peluang misalnya Andalan ini
terhadap terbuka, KIB? Terbuka, Pak. terbuka semua. Iya. Nah, makanya tadi saya mengawali koalisi ini koalisi gagasan. Karena dia koalisi gagasan sehingga terbuka. Iya. terbuka. Terbuka. Selama gagasan-gagasan itu terjadi kesepahaman-sepahaman dengan kami. Iya. Gitu kan. Kalau Termasuk peluang ke pilkada serentak kabupaten kota di Sulsel misalnya Pak Ketua, di 24 kabupaten kota ini. iya, saya kan sudah jelaskan tadi. Iya. Jadi itu kami sudah sepakat jalan bersama dalam satu barisan istilah saya. Iya. Sudah sepakat bersama, jalan bersama dalam satu barisan. Iya. Baik di pilgub maupun di Iya. pilkada. Tapi tentu tetap dinamis, gitu kan. Iya. Melihat kebutuhan lokal kita masing-masing, gitu kan. Ya mungkin untuk petahana, Iya. mungkin kita prioritaskan. Katakanlah PAN punya bupati di Maros, punya di Iya. Wajo, Iya, tentu kita Bulukumba. prioritaskan itu kan. Iya. Mungkin Golkar punya di mana ya, di Pare, Iya. ya tentu kita dahulukan sebagai Iya. petahana kan gitu. Siap. Itu titik temunya kayak begitu mungkin. Iya. Jadi saling menguatkan sebenarnya, saling menguatkan. Iya. Itu tadi Tribuners bagian awal. Selanjutnya kita akan mengupas tentang kesiapan PAN Sulsel menghadapi pemilu legislatif 2024. Kita break sejenak dulu Tribuners. Oke. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik Tribuners, kembali lanjut lagi bersama saya dan narasumber kita Pak Kapi membahas tentang mengukur kekuatan KIB. Selanjutnya ini Pak Ketua, bagaimana kesiapan PAN Sulsel ini menghadapi pemilu legislatif 2024 Pak Ketua? Oh iya. Jadi ada 3 fokus Iya. perhatian kami hari ini. Yang pertama terkait dengan persiapan verifikasi parpol. Iya. Jadi kan undang-undang kita mensyaratkan bahwa setiap menjelang pemilu legislatif itu ada namanya verifikasi parpol. Dan alhamdulillah PAN sudah siap untuk itu. Iya. Dan kami optimis untuk tetap lolos dalam kontestasi Iya. pemilu legislatif itu. Kemudian yang kedua, untuk menghadapi pemilu legislatif kami juga sudah melakukan pencalekan dini. Iya. Jadi kami sudah buka pencalekan dini, mulai dari untuk caleg DPR RI, caleg provinsi, maupun caleg DPRD kabupaten kota. Terbuka untuk kader Iya. dan halayak ramai, halayak masyarakat umum maksudnya, Iya. tokoh-tokoh masyarakat yang berminat. Kita untuk terbuka untuk mereka. Iya. Kalau di 2019 ini kan kemarin PAN Sulsel setelah 3 periode berturut-turut kehilangan kursi pimpinan ini. Bagaimana peluangnya itu Pak? Apa yang harus dievaluasi itu dari pandangan Pak Ketua ini? Jadi memang kemarin kita kecolongan Iya. dalam penempatan caleg gitu kan. Jadi kan memang salah satu kekuatan partai politik khususnya PAN ya. Iya. PAN itu saya lihat dari pemilu ke pemilu kekuatannya itu ada pada tokohan calegnya gitu kan. Iya.
Kemarin memang Makassar ini yang selama ini menjadi lumbung kursi PAN di provinsi, Iya. sejak saya maju caleg 2004 selalu terisi, termasuk ketika menjadi 2 dapil itu kan selalu Iya. terisi ya. Nah kemarin kita terlena rupanya karena kita terlalu mengandalkan kekuatan caleg yang ada di situ. Tapi dia kerja sendiri gitu. Iya. Jadi ini menjadi evaluasi kami Iya. ke depannya agar caleg-caleg yang potensial ini Iya. kita beri ruang yang sama gitu kan. Tidak boleh ada yang menjadi prioritas kan itu karena bisa melemahkan caleg-caleg di bawahnya. Gitu. Iya. Misalnya kami optimis 2024 PAN akan kembali Iya. Mengisi kursi minimal kursi pimpinan. Kalau Kami optimis sekali. bocoran kursi mungkin bocoran target nanti Pak Ketua. Target kita 11 kursi. 11 kursi Pak Ketua. Berarti tiap dapil 1 kursi Pak Ketua. Ada 2 kita targetkan. Iya. Seperti Maros itu kita targetkan 2 gitu. Maros baru dengan pangkep dapil berapa? Dapil 4 ya ini ya. Iya. Kita targetkan 2 kursi, lainnya 1-1 gitu. Misalnya kan Iya. kemarin di Wajo kita kehilangan, mudah-mudahan ke depan sudah terisi lagi kembali. Apalagi kan PAN di situ ada bupatinya. Kemarin juga waktu halal bihalal Pak Ketum itu Pak Bang Sul itu sempat menyinggung soal infrastruktur saksi. Seperti apa itu Pak Ketum? Nah, jadi gini, infrastruktur saksi. Saya lupa tadi sampaikan. Jadi hari ini juga kami sudah melakukan rekrutmen saksi. Iya. Jadi saksi ini bukan bertugas hanya pada saat pemilu legislatif, Iya. tapi bekerja Iya. untuk melakukan penggalangan suara. Jadi tugasnya bukan hanya bersaksi di TPS, tapi bekerja untuk melakukan penggalangan suara dari awal. Makanya kita rekrut dari awal. Iya. Target kita setiap TPS itu 10 suara. Iya. Itu yang menjadi tanggung jawab saksi. Setelah diakumulasi, insya Allah melalui saksi ini kita bisa mencapai suara 10 juta khusus dari rekrutmen saksi. Iya. Dan itu sudah jalan. Iya. Sudah jalan. Baik di Sulsel, Iya. di kabupaten kota sudah melakukan rekrutmen saksi. Kalau Pak Ketua sendiri rencana politiknya di 2024 Pak Ketua? Ada bocoran mungkin ke publik? Yang namanya politisi itu kan tentu 2 targetnya. Yang pertama di eksekutif dan di legislatif. Gitu. Iya. Hari ini fokus utama saya menyelesaikan dulu tugas saya di Senayan. Gitu. Iya. Nantilah kita lihat dinamikanya ke Iya. depan. Apakah saya tetap di legislatif Iya. atau beralih perahu Iya. ke eksekutif, ya kita lihatlah dinamikanya ke depan. Hmm. Tapi hari ini saya fokus dulu di Iya. Senayan lah. Kalau dorongan kader untuk Pak Kapi maju pilgub misalnya Pak Ketua, atau keinginan bertarung di pilgub Pak Ketua? Itulah, kita lihatlah nanti dinamikanya, kan, peluangnya, tingkat penerimaan masyarakat seperti apa. Iya. Kayak mau dipilih ini kan kepala daerah, bukan ketua partai. Iya Pak Ketua. Jadi itu, kita lihat survei lah ya. Iya. Banyak. Ini sebagai pengusung ini Pak Ketua, bagaimana hubungan PAN dengan Pak Gubernur ini Pak Ketua? Baik-baik saja. Iya. Kami tetap konsisten Iya. mengawal Iya. pemerintahan beliau untuk segera mensukseskan beliau Iya. dan memenuhi janji-janji politiknya beliau. Iya. Itu kita kawal sampai 2023 Iya. masa periodenya berakhir. Jadi hubungannya tetap baik lah. Iya. Sebagai pengusung Pak Ketua, bagaimana Anda melihat kepemimpinan Pak Andi Sudirman ini selama 1 tahun lebih sebagai Ya, ini PLT kan dan kepemimpinan definitif? transisi kan. Iya. Kepemimpinan transisi itu kan tentu butuh waktu juga. Iya. Butuh waktu. Tapi saya cukup bagus lah. Satu hal yang positif saya lihat karena beliau tanpa wakil, yang sebenarnya saya ragukan awalnya. Iya. Karena Sulsel ini kan terlalu luas Iya. untuk hanya ditangani oleh 1 orang kepala daerah di tingkat provinsi kan, gubernur. Tapi saya lihat luar biasa beliau mobilitasnya. Hampir seluruh kabupaten kota yang namanya hari jadi pasti dia datang. Pasti dia datang. Itu satu poin menurut saya ya, Iya. yang dia miliki beliau. Mungkin karena usia yang masih relatif muda, masih lebih energik gitu ya, Iya. sehingga mudah menjangkau dan mengunjungi 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Iya. Tapi kami selalu ingatkan beliau bahwa yang terpenting ini janji politiknya di 2018 kemarin itu Iya.
untuk segera dipenuhilah dan dituntaskan. Iya. Kalau kesiapan PAN menghadapi pemilihan bupati dan wali kota ini Pak Ketua, siapa saja kader internal bocoran mungkin ke publik yang disiapkan ini Pak Ketua? Ya ada banyak ya. Iya. Jadi kan ada di Goa itu kan ada Ibu Ketua ya, Ibu Husniata Lenggang, itu yang sedang membedah diri. Kita siapkan lah ya. Kemudian di Jeneponto ada Pak Samsudin Carlos, ada Pak Mukhtar Tompo, terakhir muncul itu kan. Nah, berarti ini 2 kader di Jeneponto Pak Ketua. Ya nggak apa-apa. Di Luwu itu ada Pak Husmarudin, ada Ibu Asni, itu kan. Kemudian di Engkekang itu ya ada Mitra Pahrudin. Gitu kan. Nah, jadi mungkin ada kabupaten 2 nama, tapi kan kita lihat dinamikanya kan masih ada survei nanti terakhir kita lihat. Iya. Siapa yang paling berpeluang lah itu yang kita akan dukung. Dan paling siap. Karena sekali lagi saya katakan pilkada ini kan bukan politik exercise, bukan sesuatu yang dicoba-coba, bukan. Iya. Pilihannya hanya 2, kalah menang. Dan harus menang lah. Nah, itu kalau saya. Baik Tribuners, itu tadi mengupas tentang pemilu legislatif 2024. Kita rehat sejenak. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, berjumpa lagi di Ngobrol Politik bersama Ketua DPW PAN Sulsel sekaligus anggota DPR RI, Bapak Ashabul Kahfi Jamal. Bagi yang ketiga ini kita akan coba mengupas ini pandangan Pak Kahfi sebagai anggota Komisi Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pak Ketua, bagaimana Anda melihat ini penanganan pandemi selama 2 tahun ini sebagai anggota Komisi 9? Ya. Jadi kita harus objektif menilai ya, bahwa alhamdulillah pemerintah Indonesia ini cukup berhasil ya mengendalikan penanganan virus corona di Indonesia ini. Dan alhamdulillah sampai hari ini kan Indonesia sudah berada pada posisi
transisi ya dari pandemi ke endemi Iya. gitu kan. Nah, cuma kan untuk menentukan apakah kita endemi atau masih pandemi itu kan nanti kita lihat dari WHO punya kewenangan itu. Tapi yang pasti bahwa sampai hari ini kita sudah sangat melandai gitu kan. Kemarin habis Lebaran, alhamdulillah juga tidak terjadi ledakan apa-apa gitu kan. Biasanya kan beda tahun 2021 kemarin, sesudah Idul Fitri itu kan terjadi ledakan gitu kan. Ini kan tidak ada gitu kan. Itu pula alhamdulillah yang menjadi dasari mungkin Pak Presiden Jokowi kemarin sudah membolehkan buka masker di ruang-ruang terbuka gitu. Iya. Cukup berhasil lah kalau saya Indonesia. Bahkan kalau kita mengukur tingkat kematian, kita jauh lebih bagus penanganannya dari Amerika. Amerika itu kan meninggal jutaan loh. Indonesia hanya bukan hanya kita 120 ribuan kan korban yang meninggal di Indonesia. Gitu. Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras ya pemerintah, mulai dari dokter, Iya. tenaga kesehatan, khususnya nakes ini ya, Iya. luar biasa. Gitu. Tapi memang terasa bahwa infrastruktur kesehatan kita itu masih lemah. Gitu. Jadi ya hikmahnya corona ini kan membuka mata kita. Ternyata infrastruktur kita masih sangat lemah. Iya. Nah, itu ke depan ini perlu kita antisipasi ya. Iya. Sehingga ketika siapa tahu besok terjadi lagi gitu kan. Iya. Tidak harus terjadi lagi yang kemarin. Gitu kan. Jadi kalau saya cukup berhasil. Iya. Termasuk di Sulsel. Iya. Termasuk di Sulsel. Kemudian, tapi walaupun demikian, saya himbau kepada masyarakat untuk segera menyempurnakan vaksinnya. Iya. Gitu kan. Vaksin pertama kan alhamdulillah sudah hampir 100% ya. Iya. Vaksin kedua ya sudah sekitar 70 sampai 80. Nah, memang yang masih rendah ini booster itu. Itu masih rendah sekali. Oleh itu kami pun juga sampai hari ini masih tetap terlibat di dalam melakukan vaksin gitu kan. Agar target kita bisa tercapai gitu kan. Dalam rangka untuk meningkatkan imunitas warga Indonesia termasuk warga di Sulawesi Selatan. Gitu. Saya kira kalau penilaian saya dari sisi itu. Cuma memang evaluasi tetap saja. Evaluasi tetap saja seperti infrastruktur kita itu masih lemah gitu. Tapi secara umum Indonesia cukup bagus penanganannya. Stok vaksin kita cukup tersedia gitu kan. Tenaga nakes kita luar biasa mereka. Iya. Kerja siang malam luar biasa mereka. Dan melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih. Karena nakes ini kan adalah prajurit terdepan ya, di dalam penanganan corona di Indonesia ini. Saya kira itu. Iya. Kalau Pak Kavi sendiri selama 2 tahun ini, apa pernah positif atau seperti apa ya Pak Ketua? Bagaimana? Alhamdulillah tidak, dan mudah-mudahan tidak. Iya. Apa saja tipsnya kemarin itu selama Pak Kavi ini? Dan sebenarnya kan yang pertama ini kan, Iya. ya imun. Iya. Ya. Jadi kalau imun kita bagus, kuat, insya Allah kita bisa lawan. Nah, kenapa kita harus divaksin? Kan sebenarnya tujuannya agar kita punya kekuatan. Jadi kalau virus datang itu kan kita lawan. Nah, tentara kita mau melawan mereka itu keimun itu. Jadi saya kemarin tidak juga takut berlebihan, biasa aja. Iya. Ya, cuman pola hidup sehat itu yang kita harus. Jadi imun itu. Minum vitamin, apa saja. Tidur yang cukup. Itu saja. Itu yang saya jaga kemarin. Iya. Olahraga yang cukup. Gitu kan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan corona pergi, mudah-mudahan saya tidak sampailah kena. Iya. Karena usia-usia kayak kita ini rentang itu. Iya. Rentang sekali. Ya, enggak lah, saya satu keluarga di rumah nggak ada yang terpapar lah. Saya, istri, anak-anak nggak ada. Alhamdulillah. Padahal mobilitas saya cukup tinggi juga. Itu lebih banyak di Jakarta, di Makassar, atau seperti apa selama pandemi Pak Ketua? Waktu awal-awal pandemi saya banyak di Makassar. Saya banyak di rumah. Iya. Banyak di rumah. Dan membatasi memang berkomunikasi, berinteraksi. Itu awal-awalnya.
Terus setelah jalan-jalan ya biasa aja lah. Iya. Saya lihat beberapa kali juga ada spanduk vaksin itu di veteran itu. Oh ya, jadi mitra kami kan Kementerian Kesehatan itu kan. Iya. Jadi ada program kemitraan itu untuk melibatkan anggota DPR di Komisi 9 untuk membantu pemerintah di dalam percepatan vaksinasi ini melalui konstituen masing-masing anggota dewan itu. Iya. Jadi saya untuk tahun ini saja itu 18 kali. 18 kali. Ya, programnya 18 kali. Dan ini sudah jalan 3 kali. Berarti masih ada 15.000 lagi di. 15.000 kali. Jadi besok itu hari Ahad itu vaksin lagi kan. Tapi cukup bagus lah respon publik, banyak nggak tuh. Iya. Kemarin tuh ada 300, ada 400 orang. Gitu. Nah, itu. Tentu target kita agar target pemerintah, tujuan kita agar target pemerintah ini bisa tercapai. Iya. Kalau syarat warga itu bisa langsung datang atau seperti apa Pak Ketua? Oh boleh, jadi yang mau datang langsung aja datang. Iya. Kalau dulu kan melalui aplikasi ya, Iya. karena khawatir bertumpuk mereka datang. Gitu. Sekarang enggak, silakan aja datang. Jadi mulai jam 9 pagi sampai jam 15.00. Nakesnya itu teman-teman dari puskesmas yang ada di Kota Makassar itu. Nah, alhamdulillah Dinas Kesehatan Kota Makassar juga sangat merespon program ini. Termasuk dinas provinsi lah ya. Iya. Sebelumnya juga sempat muncul di media sosial, katanya sempat dibahas wacana vaksin dosis keempat. Itu seperti apa pembahasannya di Komisi 9 Kami bersama belum pernah terkait? singgung itu. Belum pernah singgung itu. Yang terakhir ini kami di Komisi 9 itu kan ada panja vaksin. Iya. Panja vaksin. Sebenarnya tujuannya ialah untuk mengawal ya agar pemanfaatan vaksin ini betul-betul tetap tepat sasaran itu kan. Karena ya ditemukan juga ada vaksin kadaluarsa kan itu. Iya. Banyaklah vaksin kadaluarsa. Kemudian yang terakhir ini kan keputusan Mahkamah Agung gitu kan, yang memerintahkan agar menggunakan vaksin halal. Harus menggunakan vaksin halal. Persoalannya vaksin halal itu kan hasil uji labnya Majelis Ulama itu kan hanya Sinovac gitu kan. Nah, cuma kalau alasan darurat gimana? Ya kalau dalam pandangan saya sih ya keselamatan jiwa itu kan di atas segala-galanya. Saya itu. Iya. Ini juga Pak Ketua, setelah COVID melandai ini mulai bermunculan juga virus-virus baru seperti cacar monyet ataupun penyakit mulut dan kuku. Ya, bagaimana? Jadi termasuk hepatitis akut ya. Iya. Hepatitis misterius gitu kan. Tapi sampai hari ini kan Indonesia itu kalau hepatitis akut itu hasil temuan gejalanya itu kan ada 14 orang. Tapi belum juga bisa divonis itu bahwa hepatitis akut itu. Karena baru gejala-gejala yang kelihatan. Nah masalahnya memang karena gejala-gejala hepatitis akut ini hampir sama dengan gejala-gejala yang sering dialami anak-anak. Itu panas, batuk, demam, itu kan? Iya. Nah, sehingga memang perlu kajian yang lebih dalam, gitu kan? Jangan sampai cuma batuk biasa, malah menganggap lagi hepatitis akut, gitu kan? Nah, demikian pula dengan cacar monyet tadi. Nah, ini monyet dari mana cacarnya? Monyet dari luar, nggak dari mana? Itu juga sementara kita ini, kita lakukan pendalaman RDP dengan Kementerian Kesehatan. Tapi yang pasti bahwa hasil rapat RD kami dengan Kementerian Kesehatan hari Senin kemarin, salah satu poinnya itu meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk segera melakukan advokasi kepada masyarakat, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya
terhadap kehadiran hepatitis akut ini. Gitu. Termasuk juga kepada jejaring Pasyankes, kita minta agar disiapkan pedoman atau panduan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik dalam rangka mengantisipasi peredaran hepatitis akut ini. Itu himbauan kami kepada Kementerian Kesehatan, permintaan kami kepada Kementerian Kesehatan itu. Demikian pula terhadap virus-virus yang lain ini, apa namanya? Mulut dan kuku. Ya. Nah, itu masih dalam kajian itu kan. Belum juga lah. Ya, apa. Ini Pak Ketua sebagai legislator asal Sulsel ini apa saja yang sudah dibawa ke Sulsel dari DPR RI Pak Ketua? Ya tentu yang prioritas itu kan terkait dengan program-program yang ada di komisi saya. Gitu kan. Mitra saya itu kan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Tenaga Kerja, termasuk dengan BP2MI. Gitu kan. Jadi kalau Kementerian Kesehatan itu kan lebih banyak kita dalam bentuk edukasi, gitu kan. Edukasi dan advokasi ke masyarakat, gitu kan. Bagaimana mensosialisasikan gerakan masyarakat sehat, bagaimana mensosialisasikan penggunaan obat dan makanan melalui BPOM, gitu kan. Kemudian bagaimana penanganan dan penanggulangan stunting melalui BKKBN, gitu kan. Semua itu kita selenggarakan melalui program sosialisasi yang melibatkan stakeholder masyarakat yang ada di dapil saya. Gitu. Khusus untuk di Kementerian Tenaga Kerja, kami juga berupaya membantu pesantren ya yang ada di Sulsel ini dengan menghadirkan balai latihan komunitas BLK yang merupakan program dari Kementerian Tenaga Kerja, gitu kan. Jadi kami memfasilitasi sampai ke sana. Gitu. Kemudian yang kedua juga melakukan edukasi dan advokasi terhadap tenaga kerja dan para calon tenaga kerja yang ingin keluar negeri. Karena persoalan kita hari ini terkait masalah tenaga kerja ini kan masih menjadi pekerjaan rumah kita. Kenapa? Karena masih banyaknya tenaga ilegal yang disalurkan ke luar negeri dan bermasalah pada akhirnya. Nah, olehnya itu kami melakukan sosialisasi ke desa-desa malah, ke daerah-daerah yang kami melihat banyak sekali di sana tenaga kerja ilegal. Seperti kalau di Goa itu kan di Tompo Bulu sana. Oh, ada juga di Goa ya? Banyak sana tenaga ilegal yang ke Malaysia itu. Kita harapkan silakan aja pergi, tetapi harus melalui prosedur yang legal. Gitu. Kalau mereka berangkat dengan ilegal ini menjadi masalah. Mereka berangkat tidak resmi, sembunyi-sembunyi, kemudian muncul masalah. Pada akhirnya pemerintah juga yang turun tangan menangani mereka. Nah itu, jadi lebih banyak kami di komisi saya ini memang lebih banyak program sosialisasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat. Di bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan. Termasuk bagaimana membantu masyarakat yang mengalami kendala di pelayanan kesehatan, termasuk di BPJS. BPJS itu. Karena BPJS juga ini saya lihat sangat membantu. Kehadiran BPJS ini sangat membantu masyarakat kita. Meskipun juga di satu sisi saya lihat masih ada kebijakan BPJS ini yang perlu kita evaluasi. Contoh, saya lihat kalau ada peserta yang menunggak, itu kan, itu kan kena denda. Bukan hanya membayar tunggakan, tetapi juga membayar denda. Nah, olehnya itu saya himbau kepada masyarakat hindari itu denda, hindari tunggakan. Karena kalau Anda menunggak, pada akhirnya juga nanti kena denda. Gitu kan. Nah, denda ini yang saya lihat lebih besar daripada tunggakan. Itu kami juga suarakan lah masyarakat. Saya kira itu. Nampak itu viral juga itu hari beberapa potongan video Pak Kafe membandingkan layanan kesehatan dengan layanan itu pesan juga jaringan. Ya kan kadang ya tapi ya saya lihat tentu harapan kita ke depannya akan semakin baik. Gitu kan. Nah butuh waktu kan ini. Butuh waktu. Ya kan memang kadang kita
ada kami datang mengadu ya warga ke saya, Pak Kapi, saya sudah 2 hari nelpon nggak bisa tembus-tembus gitu kan. Jadi yang ngomong bukan saya, ini warga. Sementara kalau jaringan TV di rumah saya bermasalah, begitu saya telepon langsung direspon. Ya itulah. Tapi luar biasa, saya kira kehadiran BPJS Kesehatan ini sebagai bentuk kepedulian negara loh. Setiap tahun dianggarkan 45 triliun untuk peserta PBI itu, penerima bantuan iuran. 45 triliun setiap tahun. Separuh dari anggaran Kementerian Kesehatan itu untuk bantuan sosial dalam bentuk PBI. Penerima bantuan iuran yang oleh masyarakat diistilahkan KIS. Kartu Indonesia Sehat itu. Luar biasa. Nah, olehnya itu yang kedua, tentu kita juga mengapresiasi warga negara yang mau menjadi peserta mandiri. Peserta mandiri bagi yang mampu kan. Nah, cuma saya menghimbau agar peserta mandiri ini untuk disiplin membayar iurannya. Gitu kan. Karena BPJS Kesehatan ini kan subsidi silang, gotong royong. Yang kuat menggotong yang lemah atau yang royong kan gitu kan. Nah, cuma memang hasil data yang saya lihat, partisipasi peserta mandiri sampai hari ini yang disiplin membayar itu hanya 56%. Sisanya nggak membayar. Itulah yang menunggak-menunggak. Nah, ketika mereka sakit, nah itu bersoal. Harus bayar tunggakan, sesudah itu harus bayar denda lagi kan. Nah, kemudian ke depan ini ada program BPJS itu akan mengalami sedikit penyesuaian-penyesuaian dengan adanya istilah kamar standar. Jadi tidak ada lagi kelas 1, tidak ada kelas 2, tidak ada kelas 3. Tapi itu lagi digodok itu. Di Komisi 9. Ya, semua sama, kelas standar. Jadi tidak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama semua. Itu sementara kita godok bersama oleh pansus yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan. Berarti bayarannya nanti seperti apa itu misalnya kalau rata kelasnya? Nah itu yang mungkin akan perlu dikaji dengan dalam. Karena gini, kan selama ini kan kalau kelas 3 itu kan 42.000. Tapi subsidi pemerintah 7.000 menjadi 30.000. Ya, 30 sekian gitu kan. Kemudian yang kelas 1 kan 100.000 gitu kan. Jadi mungkin yang di atas turun. Yang kelas 1 ditarik turun, yang kelas 3 dinaikkan. Nah, ini yang saya tidak setuju. Nah, jadi ini yang berat nanti ketika terjadi penyesuaian iuran ini. Karena akan terasa kepada peserta kelas 3. Gitu. Saya bilang, silakan aja diterapkan ini kelas standar, tapi untuk kelas 3 ini jangan dinaikkan iurannya. Kenapa? Karena sebenarnya kepesertaan BPJS Mandiri kelas 3 itu, kalau menurut saya sih, mereka juga semuanya bisa digolongkan orang miskin. Semuanya digolongkan orang miskin, hanya karena punya etikat dan kesadaran, dia mau membayar menjadi peserta kelas 3. Nah, olehnya itu kalau dinaikkan, itu akan menjadi beban. Dan kalau menjadi beban dan masyarakat tidak mampu bayar, itu kan sama saja menjauhkan masyarakat dari fasilitas layanan kesehatan. Gitu kan. Akan banyak mantan kelas 3 nanti. Tidak mau bayar. Atau dia beralih menjadi peserta PBI. Nah, kalau menjadi peserta PBI kan menjadi beban negara lagi. Nah, itu sebentar dikaji. Tapi yang pasti bahwa tentu apa yang dilakukan pihak BPJS ini tentu dalam rangka untuk peningkatan pelayanan. Nah, tentu cuma harus dilihat dulu baik-baik. Gitu kan. Pak Ketua, selama 3 tahun ini, hampir 3 tahun di DPR RI, apa saja pengalaman paling berkesan ini Pak Ketua di Senayan? Paling berpengalaman. Jadi sebenarnya yang paling terasa ini karena saya di Komisi 9, dan begitu saya masuk kan Corona muncul. Nah, itu sebenarnya yang paling berkesan. Kenapa? Karena kadang kami rapat itu pagi sampai malam. Pagi sampai malam tiap hari itu. Dalam rangka penanganan virus corona. Itu yang paling saya rasakan di Komisi 9 itu. Karena komisi ini memang komisi yang banyak terkait dengan pelayanan. Ya, pelayanan sosial, pelayanan rumah sakit, pelayanan ketenagakerjaan. Itu yang saya rasakan ketika di
selama 2 tahun terakhir ini di Senayan itu. Jadi waktu kita memang luar biasa habis untuk penanganan corona kemarin. Itu yang saya rasakan sampai yang saya paling rasakan ya. Paling berkesan Paling Pak Ketua. berkesan itu kan fokus kita itu penanganan corona itu. Tiap hari bicara corona. Iya. Sementara kita juga diintip oleh corona. Jadi tiap hari kita evaluasi, kita pantau, kadang kita turun di lapangan, gitu kan. Melakukan kunjungan-kunjungan, gitu kan. Untuk memastikan pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Gitu. Dan ada hasil kan, alhamdulillah. Iya. Cukup ya. Iya, kalau dibanding sebagai pimpinan DPRD Sulsel atau DPR RI mungkin boleh minta komentar enak mana nih Pak Ketua, di Senayan atau di Sulsel, tanggung jawabnya dan bebannya Pak Ketua. Yang berat itu jadi ketua partai. Iya. Yang berat itu jadi ketua partai. Kalau jadi anggota DPR, ya yang penting mau belajar. Iya. Karena orang terpilih itu bukan karena keahlian, gitu. Bukan, dia kan terpilih karena dukungan politik dari masyarakat, bukan karena keahliannya. Gitu. Jadi dia harus belajar, gitu kan. Iya. Jadi kalau menurut saya, yang berat itu jadi pimpinan partai politik. Beratnya itu seperti apa Pak Ketua? Mungkin bisa dibocorkan ke Tribuners ini. Ya karena Jadi, menjelang pencalegan, iya. menjelang pilkada, Iya. di situ kan, ketika Pak Kade berlomba-lomba ingin nomor 1, nomor 2, nomor 3, itu kan, atau calegnya dalam satu dapil surplus, gitu kan. Nah, kemudian semua mau jadi ketua kabupaten, semua mau jadi ketua kecamatan, itu kan. Iya. Jadi beratnya. Itu berat dalam mengambil keputusan-keputusan seperti itu kan yang berat gitu. Karena dinamikanya tinggi di partai politik itu, dinamikanya tinggi. Persoalan jadi anggota DPR enak tidak enak ya relatif lah. Iya. Relatif lah. Ya apakah yang dimaksud enak? Nah. Kalau makannya pasti enak. Iya. Fasilitasnya pasti bagus. Iya. Karena pejabat negara kan. Iya. Bagus itu kan. Tapi semua terukur. Kalau waktu saya di DPR provinsi, wah rumah saya besar sekali kan, waktu itu DPR. Sekarang anggota biasa ya sepertiganya. Tapi ya disyukuri lah. Iya. Dulu sempat viral juga waktu Krisdayanti podcast di Akbar Faisal itu yang soal fasilitas dan gaji. Komentarnya Pak Ketua? Ya cukuplah Ibu Krisdayanti berkomentar. Jangan juga saya berkomentar lagi, yang takutnya salah gitu. Iya. Tapi yang pasti bahwa fasilitas-fasilitas itu dimanfaatkan untuk penjangkauan dan pembinaan konstituen. Karena kami kan punya konstituen, punya pemilih. Kayak saya ini kan di Dapil 1 kemarin dipilih oleh 57.000 pemilih Dapil saya dengan 16 kabupaten, 6 kabupaten, gitu kan. Sehingga fasilitas-fasilitas itulah yang kita manfaatkan, yang kita gunakan untuk menjangkau, untuk melayani konstituen kami di 6 kabupaten itu. Jadi harusnya seperti itu dijelaskan. Bukan gaji, Iya. bukan pendapatan, Iya. tapi biaya Iya. kegiatan, program penjangkauan konstituen itu. Dan tiap hari kami melayani konstituen itu Iya. bukan sekali seminggu, tiap hari. Apalagi kalau orang kayak saya ini, dapil saya di Makassar, menetap di Makassar, dan sejak saya jadi anggota DPR itu tidak pernah berubah melayani orang. Ya sudah gitulah, tidak berubah jadi itu. Iya. Jadi biaya-biaya itu ya kita pakai untuk itu. Iya. Cuma kan orang seperti melihat apalah gitu kan. Iya. Dan untuk terpilih jadi anggota dewan juga kan kita tahu itu Iya. butuh perjuangan, Iya. butuh pengorbanan. Nah, memang sudah begitu seperti itu.
Karena dalam agama kan jelas, kalau kita mau berjihad harus punya dua. Iya. Ya, toh? Yang pertama apa? Iya. Logistik. Wajahidu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Berjihadlah engkau di jalan Allah dengan hartamu dan dirimu. Iya. Jadi memang logistik itu perlu. Yang kedua kapasitas. Kapasitas. Seperti itu. Iya. Ini Pak Ketua, ada mungkin pesan-pesan atau terima kasih kepada para nakes ini sebagai Oh, pahlawan iya. COVID, Pak Ketua. Jadi satu kata Iya. untuk para nakes. Luar biasa. Iya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Andalah sesungguhnya pahlawan. Khususnya di masa pandemi Corona ini. Iya. Tetap semangat dan sehat. Insya Allah kami berjuang untuk Anda. Sekarang kami di Komisi 9 sedang memperjuangkan Iya. tenaga-tenaga honor nakes yang ada di Indonesia. Itu kami lagi ada panja hari ini. Sekira itu saya untuk Iya. mereka. Ini satu lagi Pak Ketua, sekali lagi Pak Ketua, kesan terhadap Pak Buya Syafi'i Marek. Dulu sahabatnya Bapak Pak Ketua ya? Ya, Pak jadi Kiai waktu Pak Buya itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, almarhum ayah saya Kiai Jamuddin Amin pada waktu itu juga menjabat sebagai ketua wilayah Muhammadiyah. Saya juga pernah merasakan kepemimpinan beliau ketika saya menjadi sekretaris Muhammadiyah wilayah pada tahun 2000 sampai 2005. Masih sempatlah merasakan kepemimpinan beliau. Yang saya paling rasakan dari beliau, karena saya tidak terlalu lama di Malim itu waktu bersama beliau, pemahaman pluralisme beliau itu yang saya rasakan itu. Pokoknya sangat plural itu, merdeka dalam berpikir gitu kan, dan tidak sektarian, itu yang saya rasakan dari beliau. Dan tapi yang paling utama kesederhanaannya. Kesederhanaannya waktu dia ajarkan di Mualimin pada waktu itu. Itu yang saya paling rasakan ketika bersama-sama beliau. Iya. Karena dia juga alumni Mualimin Muhammadiyah. Jogja. Itu yang. Iya, hubungannya sangat dekat ya, sahabat sama Pak Oh iya, Kiai sahabat ya, Jamuddin Pak Amin. Kiai, Iya. sahabat karena sama-sama senior kan, sama-sama senior itu sahabat Pak Kiai itu. Jadi Pak Kiai itu Pak Syafi'i, Pak Din Pak Amin Rais, Iya. Pak Din Samsudin itu seangkatan semua, eranya semua lah. Iya. Tapi khusus Pak Syafi'i memang sama. Ketika Pak Kiai ketua wilayah Muhammadiyah, beliau ketua pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan sering bertemu di event-event kegiatan Muhammadiyah. Iya. Kita doakanlah mudah-mudahan beliau husnul khatimah, insya Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sekian demikian. Masih ada? Baik, Pertanyaan, Pak? baik Tribuners, tidak terasa sudah sekitar 1 jam kita ngobrol bersama Ketua Pansulsel, sekaligus anggota DPR RI, dan sekaligus juga tokoh Muhammadiyah Sulsel, Bapak Ashabul Kahfi Jamal. Terima kasih Pak Ketua atas kesediaannya datang ke studio Tribun Timur. Demikian perjumpaan kita sore hari ini Tribuners. Saksikan terus ngobrol politik dan sejumlah program andalan lainnya dari Tribun Timur. Saya Ari Mariadi, jurnalis Tribun Timur bersama Pak Kahfi. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.